105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Senang sekali di edisi kali ini Rabu 29 November 2023, sahabat Siranda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya menemani Anda di pagi ini, tentunya dalam spesial program kita Dialog Sosial Budaya. Dan di edisi kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita, seorang Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal UNP, ada Ibu Dr. Wirdaningsi MSI, dan alhamdulillah beliau sudah bersama Uci di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dan kembali kita memberikan edukasi buat pendengar kita ya Bu ya, dalam program Dialog Sosial Budaya. Dan untuk Anda keluarga Sip yang ingin beratensi ya, mau tanya-tanya, mau sharing atau konsultasi juga boleh ya di line interaktif kita 0812 2201 0159. Baiklah keluarga Sip, pemilu ya, pemilihan serentak ini akan diselenggarakan insya Allah pada 14 Februari 2024 ya Bu Wirda. Ya. Dan tentunya salah satu ancaman serius dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah terjadinya money politik atau politik uang. Nah, untuk itu keluarga Sip ya, kita perlu edukasi lebih lanjut ini ya, seperti apa sih sebenarnya usaha preventif dalam antisipasi politik uang dalam pemilu ini. Nah, di segmen pertama ini mungkin kita bisa jelaskan dulu ini Bu Wirda tentang realita politik uang. Politik uang seperti apa itu Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi sebenarnya realitas kita dengan politik uang kan mulai marak ketika sistem pemilu kita mulai sistem terbuka gitu kan. Orang begitu berlomba-lomba mencari suara. Kalau dulu kan sudah ada namanya politik dominan, yang lainnya ngikut. Kalau zaman Orde Baru ya. Kalau setelah zaman reformasi, orang memang masing-masing punya kekuatan sendiri untuk mencari suara, kemudian dengan berbagai strategi, taktik bagaimana mendapatkan suara yang terbanyak. Kan suara itu dulu berdasarkan partainya banyak, kemudian sekarang tidak hanya soal partainya aja tapi caleg-caleg anggota legislatif itu juga berlomba-lomba satu sama lainnya, antara caleg nomor 1, 2, 3, 4 gitu, berlomba-lomba mendapatkan suara. Semuanya penuh dengan sebuah bagaimana berlomba-lomba untuk mendapatkan suara. Nah, ketika mendapatkan suara ini kan memang sulit gitu. Tidak hanya ketokohan kita, tidak hanya bagaimana kewibawaan kita, bagaimana kinerja kita akan dilihat oleh masyarakat untuk memilih. Nah, kesempatan memilih seenggaknya untuk mensosialisasikan itu, untuk mengkampanyekan itu butuh uang, butuh sosialisasi, dan butuh pengorbanan. Nah, itu tidak mudah mengenalkan ke masyarakat. Kemudian masyarakat pun kondisinya juga bisa dalam keadaan tidak cerdas memilih, atau paham dengan sebuah cerdas memilih, tapi ada kondisi-kondisi realita yang mungkin dalam tanda kutip dalam keadaan kemiskinan gitu kan, sangat butuh uang, sangat tidak memikirkan lagi mau milih yang bagus atau tidak, yang baginya adalah uang. Nah, si calon juga karena ingin mendapatkan suara yang banyak, inginnya dapat instan, inginnya dapatnya dengan mudah. Realitas kemudian masyarakat dengan seperti itu juga akhirnya nyambung, akhirnya diberikanlah tindakan-tindakan politik uang untuk meraih suara. Jadi apakah politik uangnya dengan cara yang bermacam-macam, ada dalam bentuk diberikan barang atau memang diberikan uang tapi dengan dalih yang lain gitu. Jadi semuanya berkulindon lah antara sebuah keinginan strategi dan taktik, tapi juga kondisi realitas masyarakat,
inginnya sebuah yang instan, akhirnya sebuah pragmatisme timbul dalam gerakan itu. Maka politik uang menjadi pilihan orang untuk melakukan tindakan untuk mencari suara. Nah itu kan realitasnya, dan itu termasuk marak gitu ya di kondisi di Indonesia. Tapi kalau di Sumatera Barat orang bilang nggak terlalu marak, tapi realita itu juga ada di Sumatera Barat gitu. Sehingganya ya kita nggak bisa ya membuktikannya harus dengan bukti yang kalau kegiatan pengawasan harus jelas buktinya, tapi dari riung-riung suara yang beredar gitu, bahwa ada serangan fajar pagi gitu, ada dengan cara memberikan sembako tapi di dalamnya ada uang gitu sebenarnya untuk memilih suara, tapi nggak ada dibilang nggak ada nomornya dan sebagainya, tapi dikatakan milih persiapan memilih. Jadi banyak sekali lah varian-varian di dalam melakukan gerakan politik uang itu. Dan ini sebenarnya merusak soal proses dari pemilu itu sendiri. Kita kan nggak ingin orang yang tampil menjadi seorang calon anggota legislatif atau menjadi pemimpin itu orang yang pragmatis, orang yang mengandalkan uang. Tapi yang kita butuhkan adalah orang yang memang punya kemampuan ketokohan, punya kemampuan tokoh tagih gitu. Dia punya ketokohan, punya kewibawaan, karisma, memang memiliki kinerja sebagai warga masyarakat, kinerja dia sebagai bakal menjadi anggota DPR atau calon pemimpin ke depan gitu. Cuma kadang-kadang realitasnya seperti itu. Yang akan menang tuh orang-orang yang mampu memainkan politik uang menjelang pemilu. Ya, tapi kalau kita lihat dengan realita yang Ibu sampaikan tadi, mungkin kebanyakan yang menjadi sasaran itu adalah masyarakat dengan pemahaman yang rendah soal ini ya Bu ya, soal politiknya gitu. Iya, bisa jadi masyarakat dia nggak cerdas politiknya rendah gitu, bahwa dia dia paham sebenarnya bahwa sebenarnya ngapain pemilu itu paham dia, tapi dia karena dia sangat pragmatis juga muncul, atau memang kebutuhan itu sangat kuat, misalnya kan bahasanya kita kan nggak ada uang Bu, kita memang butuh orang ngasih duit ya udah diterima, uang itu bisa menyambung hidup. Nah bahasa itu kan paling banyak muncul itu, kita butuh uang, kita mau bisa penyambung hidup, bisa apa ya, nanti ya milih dia kan nggak apa-apa juga tuh, kalau dia terpilih kan nggak menjadi masalah juga, jadi seperti itu. Jadi digampangin saja gitu. Sebenarnya kan seorang yang mau jadi calon itu kan membangun komitmen politik sama kita, bahwa dia menjadi calon anggota legislatif itu seperti apa yang dia lakukan, kemudian sejauh mana dia membawa aspirasi, sejauh mana dia membuat regulasi kebijakan yang akhirnya ujungnya juga untuk kepentingan rakyat, juga untuk kepentingan si pemilih tadi. Cuma nggak berpikir panjang seperti itu, tapi memikirkan ada persoalannya di hari ini, nggak bisa makan, ada duit masuk ya udah diterima saja gitu. Padahal untuk jangka panjangnya akan berpengaruh ya Bu ya, ketika kita asal dalam memilih calon pemimpin seperti itu. Iya, ada juga kan bahasanya dari survei-survei yang ada kan, iya Bu, diterima, kalau nggak diterima uangnya rugi kita, karena dia juga nanti setelah jadi anggota calon juga nggak ingat kita juga gitu, nggak bisa juga bangun komitmen katanya. Ya daripada rugi 2 kali ya katanya, mendingan ambil aja. Nah seperti itu simpel-simpelnya orang di dalam memahami adanya sebuah politik uang di dalam pemilu gitu. Tapi sebenarnya yang ada politik uang itu justru akan mengganggu proses demokrasi Indonesia ya Bu ya. Iya, mengganggu dan sebenarnya rugi kita. Kita tidak membangun komitmen terhadap dia. Kalau dia sudah terpilih tentu dia akan memperkaya dirinya, dia tidak memikirkan kita. Yang kita bangun itu dia memikirkan kita, kebaikan. Apalagi kalau dia sangat
memang ada religinya, kita bahwa politik itu kan dakwah gitu, bahwa politik itu kan ibadah, sehingga apapun kebijakan itu ada pertanggungjawabannya kepada Allah, ada pertanggungjawabannya kepada kita sebagai masyarakat. Maka dia membuat regulasi kebijakan, menanamkan pokirnya, mengembangkan program-programnya, tentu yang itu berpihak kepada orang banyak, keumatan, kerakyatan. Nah itu perlu komitmen, perlu kontrol, perlu persamaan persepsi dari orang sebagai calon anggota legislatif dengan masyarakat itu sendiri. Nah itu sebenarnya idealnya harapan kita. Dan politik uang itu hanya sifatnya kayak orang cuma sebentar nikmatnya, tapi rusaknya lama. Benar, gitu. benar. Nikmatnya cuma dapat uang misalnya 150, bisa kita memenuhi kebutuhan, tapi sengsaranya itu bisa 5 tahun kan. Dia tidak peduli dengan program-programnya, dia tidak peduli dengan bagaimana regulasi kebijakan. Yang rugi kan kita rakyat, kita rugi yang sebagai audien yang memilihnya gitu. Nah itu kadang-kadang nggak sampai problema itu dipikirkan oleh calon yang mau menerima uang itu. Ya, politik uang ini kan dua hal, yang si pemberi dan si penerima gitu. Oke, jadi ini memang perlu sekali nih keluarga SIP ya, usaha preventif yang harus kita lakukan ya dalam rangka antisipasi politik uang dalam pemilu 2024 ini ya, agar tidak terjadi yang namanya tadi seperti Bu Wirda sampaikan, ada kerugian nikmatnya sesaat ya di awal, nah nanti menyesal ya 5 tahun ke depan gitu ya. Oke deh, sebenarnya Bu Wirda yang bertanggung jawab atas antisipasi politik uang ini siapa nih Bu Wirda? Ya sebenarnya semua masyarakat, tapi yang ya. sebenarnya tanggung jawab itu kan ada Bawaslu, ada KPU, tapi sebenarnya semua pilar-pilar itu memiliki tanggung jawab untuk anti politik uang itu menjadi gerakan. Misalnya ya kita sebagai masyarakat, apakah masyarakat dimanapun berada harus menjadi tren anti politik uang, maka gerakan itu harus menjadi gerakan bersama kalau ingin itu tidak menjadi tren. Gerakan sosial bersama antara orang-orang yang punya kompeten di dalam melakukan gerakan itu. Nah kalau gerakan itu kan Bawaslu, kemudian bersama dengan masyarakat, partisipatif masyarakat. Nah partisipatif masyarakat itu tokoh masyarakat, pemuda, alim ulama, cerdik pandai, bunduk kandung, organisasi kemasyarakatan perempuan itu bersama-sama untuk melakukan gerakan anti politik uang. Nah di situ tentu ada yang paling sekali adalah niat untuk melakukan, jangan menjadi tren politik uang itu sendiri gitu. Jadi Bawaslu bersama elemen-elemen partisipatif masyarakat. Nah di Bawaslu kan dilakukan itu misalnya launching gerakan anti politik uang, launching misalnya politik damai, tapi dari sekian itu kerawanan pemilu itu dijadikan sebuah gerakan partisipatif oleh Bawaslu gitu. Cuma yang menjadi catatan kita ketika gerakan itu dilakukan oleh Bawaslu, apakah gerakan itu sebuah gerakan yang simbolik saja atau gerakan yang memang membangun partisipatif masyarakat. Nah, membangun partisipatif masyarakat itu apakah partisipatifnya pasif atau partisipatif aktif? Yang kita harapkan kan partisipatif aktif. Kalau pasif dia hanya diajak lalu dia tinggal menunggu arahan. Tapi yang aktifnya tentu dia punya ide-ide di dalam melakukan gerakan anti politik uang itu sendiri. Nah itu di Bawaslu kan dilakukan berbagai hal, kan Bu Ida berkeliling itu ke beberapa daerah gitu, undangan dari Bawaslu untuk memberikan pencerahan bagaimana membangun partisipatif masyarakat dalam gerakan politik anti politik uang. Nah tapi yang penekanan Bu Ida jangan itu menjadi simbol, tapi itu memang gerakan aktif gitu. Nah yang menjadi contoh yang gerakan itu harus, yang si penggerak itu harus menjadi tokoh, kemudian juga menjadi suri tauladan gitu. Punya suri tauladan bahwa dia juga termasuk menghindari politik uang itu sendiri. Nah, kadang-kadang kan yang berapa diskusi yang dilakukan dia bilang
mama juga melakukan politik uang, menerima dan sebagainya. Tapi Bu Ir mengatakan sebanyak itu mama yang ada, tentu ada 20% atau 30% yang masih punya hati nurani untuk melakukan gerakan anti politik uang gitu. Ketika dunia ini akan bisa melakukan perubahan dengan hanya orang yang punya kuatan diri untuk melakukan gerakan itu. Tidak mesti semua, tapi kalau kita harapan kita kan sebagian besar. Tapi kalau yang sedikit ini melakukan kekuatan bersama, lalu menjadikan itu gerakan terus menerus, itu kan juga akan terjadi perubahan atau semangat bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang tidak perlu ada di dalam masyarakat, yang sangat penting sekali. Ketika gerakan politik uang itu kita iringi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, misalnya nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai bijak yang ada di dalam masyarakat, misalnya nilai kearifan lokal. Sebenarnya menerima uang yang bukan uang kita, bukan uang halal, itu kan aib di masyarakat. Jadi jadikanlah kalau politik uang itu adalah aib. Ketika itu aib berarti ada kontrol sosial dari masyarakat. Ketika aib berarti malu. Ketika malu itu yang datang itu hukum sosial. Nah, jadi gerakan partisipatif yang bersama masyarakat dalam gerakan anti politik uang ini adalah yang dibangun tidak hanya hukum positif gitu, tapi hukum sosial. Hukum sosial mungkin ada orang melakukan politik uang, ada pelanggaran, ada sanksinya secara hukum. Tapi yang sangat dasar ketika membangun partisipatif dengan masyarakat, ketika ada bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maka yang kita harus bangun itu adalah hukum sosial. Kita jadikan ketika orang yang melakukan politik uang itu akan malu dirinya, malu keluarganya, malu nagarinya. Jadi titik penting yang jadi pengawasan itu ya di nagari itu kan orang memang akar rumputnya kuat, tokoh masyarakatnya kuat, dan nilai-nilai masyarakat pun juga masih kuat, sehingga menjadi sebuah kolaborasi tokoh masyarakat, nilai masyarakat, Bawaslu, pemerintah, termasuk perguruan tinggi gitu, untuk melakukan gerakan anti politik uang. Nah, itu bagian dari usaha preventif kita untuk melakukan gerakan anti politik uang. Jadi tidak sifatnya gali lubang tutup lubang gitu. Ada yang melakukan tindakan pelanggaran lalu kita hukum, tapi enggak jadikan sebuah sistem gitu. Sistem yang jejaring yang membuat jejaring itu melakukan kontrol sosial terhadap orang yang melakukan politik uang. Nah, itu disambung dengan tokoh-tokoh masyarakat, ditambah tokoh pemuda, organisasi perempuan, itu bisa menjadi kekuatan sosial tersendiri di dalam melawan politik uang gitu. Jadi usaha preventif yang bisa dilakukan dalam bentuk gerakan anti gerakan bersama dan itu perlu sosialisasi, perlu berkontinu, saling berkolaborasi, saling koordinasi, saling membangun visi ke depan bahwa gerakan politik uang ini harus dihilangkan, harus diminimalisir, harus dijauhi, sehingganya timbul hukum sosial. Hukum sosial itu orang memang gak berani melakukan penyimpangan itu karena hukumnya adalah malu atau aib. Atau hukum sosial itu kan sakit ya. Kalau hukuman yang sifatnya hukuman sanksi bisa dibayar dengan beberapa benda, tapi hukum sosial itu kita dikucilkan, malunya tidak dianggap, diremehkan. Kan menjadi calon anggota legislatif kan ingin kehormatan. Benar. Jadi kalau kehormatan kita itu dihancurkan, buat apa jabatan yang sudah dimiliki tadi? Orang berpikir juga, ya mungkin tidak hanya soal uang, tapi kan juga penghargaan itu kan ingin juga mereka ingin dapatkan. Tapi kalau sudah penghargaan, kehormatan itu dengan dia melakukan itu hancur, kan dia takut gitu. Apalagi kalau umumnya kan caleg ini uangnya sudah juga banyak, apa yang mencari, tentu dia memang mencari kehormatan. Tapi kehormatan itu yang akan dihancurkan oleh orang ketika dia melakukan politik uang. Artinya di sini masyarakat juga harus berani untuk melapor gitu ya Bu ya. Berani melapor, berani dijadikan nilai bersama, jadi tren gitu. Bisa ditrenkan itu lewat seni-seni atau lewat pertemuan-pertemuan. Misalnya kayak lagu anak-anak sekarang nih,
politik uang itu makcik itu nggak bagus misalnya, Ya. atau bikin malu kita, atau kalau anaknya punya malu juga ketika bapaknya melakukan politik uang. Jadi gerakannya itu tidak hanya gerakan yang sifatnya formal, tapi juga gerakan misalnya komunitas-komunitas seni juga bisa melakukan, menyampaikan pesan-pesan bahwa politik uang itu adalah aib bagi orang yang melakukan, aib dirinya, aib keluarganya, aib masyarakat nagari dia tempat menjadi calon anggota legislatif. Nah, kan itu itu bagian dari gerakan negatif campaign gitu. Kalau kampanye hitam kan memburukan orang, kalau negatif campaign ini kan kita akan bisa, kalau ketika dia melakukan politik uang, kita menjadikan laporan bahwa dia melakukan politik uang. Malunya satu, kemudian menceritakan bahwa ini hal-hal yang buruk yang dia lakukan. Nah, kalau hal-hal yang buruk, nah itu menjadi sesuatu yang negatif. Saya pikir ketika dia menjadi calon, berpikir juga gimana dia negatif yang ada pada dirinya, masyarakat akan menilainya seperti apa. Tentu dia berpikir ulang untuk melakukan politik uang. Cuma dalam beberapa diskusi juga kan di Bawaslu kan sebenarnya yang caleg-caleg yang miskin sih pusing dia karena dia nggak mau politik uang. Yang kecenderungan untuk melakukan politik uang itu memang orang-orang yang sudah bukan orang-orang yang sudah kaya dan udah tahu bagaimana trik menghadapi masyarakat. Nah, jadi sebenarnya melakukan gerakan anti politik uang itu yang paling penting dilakukan juga adalah masyarakat yang dicerdaskan. Masyarakat juga malu, tangan di bawah itu lebih hina dari tangan di atas. Menerima uang suapan itu lebih hina. Kalau itu menjadi nilai bersama di dalam masyarakat, itu kan bagus. Nah, yang dibangun, jadi ada dibangun konstruksi sosial baru di dalam gerakan anti politik uang. Nah, itu yang mengkonstruksinya tokoh, masyarakat dan sebagainya, itu mengkonstruksikan semuanya sehingga nilai-nilai itu menjadi nilai bersama dan orang mencoba untuk berada dalam koridor nilai-nilai bersama itu. Menarik sekali nih keluarga sip ya. Dan mungkin kita masih pengen tahu lebih banyak juga nih tentang usaha preventif yang bisa kita lakukan dalam antisipasi politik uang ini ya Bu ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan kembali di segmen kedua. Dan juga untuk keluarga sip yang ingin bertanya ataupun mau sharing boleh ya tentang usaha preventif dalam antisipasi politik uang dalam pemilu. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui line interaktif kita di chat WhatsApp aja 0812 2201 0159. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 5,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi keluarga Sip di program Dialog Sosial Budaya, dan tentunya kita masih membahas tentang usaha preventif dalam antisipasi politik uang dalam pemilu ya, bersama Ibu Dr. Wirdaningsi MSI yang merupakan Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal UNP ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan langsung aja join di chat WhatsApp kita 0812 2201 0159. Nah, kita kembali ke Bu Wirda. Kalau di segmen sebelumnya ya Bu, kita sudah bahas sedikit mengenai gerakan anti politik uang ya Bu ya. Namun kalau kita melihat ke prosesnya sendiri seperti apa Bu gerakan anti politik uang ini Bu? Silakan Ibu. Pertama, memang ketika mau gerakan anti politik uang itu tidak hanya sebatas simbol ya, tapi harus proses pelaksanaannya itu kita lakukan. Nah, proses pelaksanaannya ya kita mulai dari tadi pelibatan partisipatif tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, dan itu memiliki visi yang sama, punya visi keinginan memang menjadikan gerakan sosial anti politik uang ini menjadi tren di masyarakat, menjadi nilai bersama.
nilai yang harus kita buang, nilai-nilai yang menyatakan bahwa politik uang itu harus tidak ada di dalam masyarakat, dan itu secara tidak langsung dilakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi satu sama lain antar tokoh-tokoh masyarakat. Kalaupun ada tokoh yang tidak yang anggap menyimpang, tentu kita tidak pesimis gitu. Sebanyak itu orang yang menjadi tokoh yang punya hati nurani tetap ada. Kemudian yang kedua, tentu kita melakukan memang di tingkatan yang paling bawah ya, mulai di nagari, karena memang nagari yang memiliki basis kekuatan masyarakat dan yang rawan untuk mendapatkan politik uang. Yang kedua adalah juga harus buat peraturan. Peraturan itu kan peraturan yang terkait dengan politik uang. Tentu dengan peraturan, dengan undang-undang yang ada tentu menjadi kuat ketika memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan politik uang, karena harus ada payung hukum positif terhadap gerakan terhadap politik uang itu sendiri. Yang ketiga, tentu kita nggak lupa melakukan bahwa gerakan preventif itu melakukan paling bagus itu kan pendidikan. Nah, pendidikan itu memang sudah jauh-jauh hari dilakukan. Artinya jangan seperti itu misalnya melakukan gerakan politik uang ini sudah ditanamkan sejak dari kecil gitu, sejak dari anak-anak bahwa sebenarnya menyogok melakukan politik uang itu sesuatu bukan sebuah kebaikan, tapi adalah sebuah yang merusak tatanan proses demokrasi dalam pemilu. Nah, ketika itu pendidikan itu ya ada pendidikan non formal itu misalnya melalui gerakan komunitas seni yang melakukan sosialisasi internalisasi nilai anti politik uang lewat lagu, lewat teater atau lewat kegiatan sosiodrama atau kegiatan lain yang sebenarnya itu bagian dari internalisasi enkulturasi dari sebuah anti politik uang. Kemudian keluarga pun juga parenting anti politik uang juga harus dilakukan. Mungkin dari pihak-pihak perguruan tinggi atau pihak-pihak organisasi masyarakat memberikan parenting pada orang tua, menanamkan nilai-nilai anti politik uang pada keluarga. Ya, artinya bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang membuat darah kita tidak mengalir secara metabolismenya menjadi lancar. Ada darah yang haram di tubuh kita. Nah, jadi itu bisa perspektifnya bisa berikan perspektif agama, perspektif adat juga kita bisa lakukan. Kalau agama kita tentu tuangkan nilai agama yang sebenarnya untuk memperkuat bahwa politik uang itu dilanggar dan haram dalam agama. Ini dikaitkan juga dengan adat bahwa ada sebuah politik uang itu adalah malunya orang banyak, bukan identitasnya kita sebagai warga suku bangsa itu gitu. Dan politik uang itu adalah coreng muka dari sebuah masyarakat adat gitu. Nah, nilai-nilai itu kan juga disampaikan dalam pendidikan, bisa pendidikan formal, bisa pendidikan non formal, bisa pendidikan di keluarga. Nah, satu lagi yang sangat penting juga tadi keluarga, pendidikan formal. Kalau pendidikan formal ya dari awal ada integrasi pembelajaran bahwa politik uang itu tidak baik, bukan karakter baik, bukan karakter, itu adalah karakter buruk yang harus dibuang, tidak dimiliki oleh generasi berikutnya. Itu diberikan dalam proses pembelajaran, bisa diintegrasikan atau mata pelajaran khusus sendiri tentang bagaimana pendidikan politik. Di situ ada gerakan politiknya tapi anti politik uang. Nah, ada juga pertanyaan gini, Bu, apakah diajarkan pada usia dini? Iya, diajarkan juga pada anak usia dini. Karena pada usia dini anak-anak kan itu kan the golden age gitu. Ada sangat masa keemasan, dia akan menangkap nilai-nilai bagus yang kita terima. Jadi pada masa anak itu yang nilai-nilai karakter baik itu diperbanyak diberikan, termasuk karakter anti politik uang gitu. Nah, mungkin dalam pembelajaran PAUD, sosiodramanya atau nyanyinya atau kegiatan sudut pembangunannya kan banyak tuh. Kalau anak PAUD itu sudut pembangunan, sudut keluarga dan sebagainya. Ajarkan saja bahwa politik uang bukanlah karakter baik, bukanlah karakter bangsa Indonesia gitu. Nah, sehingga itu menjadi nilai-nilai dasar pada anak kita tertanam bahwa suap itu
bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, itu terakhir juga yang harus dilakukan gerakan itu jejaring gitu, organisasi-organisasi masyarakat atau perempuan lewat programnya, apakah pendidikan atau pelatihan atau sosialisasi atau kampanye atau gerakan TikTok atau gerakan media sosial perlu dilakukan, sehingga memang gerakannya itu memang di mana-mana orang akan mencoba melihat bahwa politik uang itu tidak perlu tumbuh di tengah masyarakat. Apalagi kalau yang menariknya kalau anak-anak itu yang menjadi dasarnya, dia akan menjadi control of kepada orang-orang dewasa gitu. Karena dia tahu, dia punya paham, dia bawa itu nilai yang buruk, tentu dia akan diajarkan secara tidak langsung, dia mengontrol kepada orang-orang dewasa. Itu sebenarnya dalam pendidikan anak usia dini ada kok. Anak usia dini itu punya nilai, akhirnya dia mengontrol orang dewasa, itu banyak kejadiannya seperti itu. Dan anak-anak itu diajarkan juga kalau dia menegur dengan cara yang baik, atau papa mama kenapa mama melakukan itu, kan nggak bagus, ini kan membuat keluarga kita menjadi berantakan, atau keluarga kita menjadi sesuatu yang haram di dalam tubuh dan sebagainya. Itu kan sangat bagus terjadi gerakan politik uang, anti politik uang itu. Jadi banyak prosesnya dari sebuah gerakan bersama, mulai dari tokoh masyarakat, pendidikan, komunitas, formal maupun informal, termasuk bahwa yang diajarkan anti politik uang ini dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi tidak berproses di tataran orang dewasa saja, tapi memang kepada anak usia dini pun sudah jauh-jauh hari kita mengenalkan anti politik uang itu, sehingga memang kita nggak seperti gali lubang tutup lubang, tapi sudah masih dari jauh hari bahwa persoalan politik uang ini marak, tapi bisa dikikis terus melalui kita membenahi daripada anak usia dini, sehingga mereka generasi berikut itulah yang melakukan perubahan dasar terhadap politik uang itu gitu. Luar biasa. Dan memang lagi-lagi ke keluarga dulu ini yang menjadi contoh pertama gitu ya Bu ya, untuk menerapkan kepada anak. Ya simpelnya mungkin tentang sogokan kali ya Bu ya, suap, sogokan dan segala macamnya itu emang sesuatu yang tidak akan menjadi hal baik bagi diri anak sendiri gitu, dan bisa ditanamkan dari sejak dini melalui contoh-contoh yang diterapkan dalam keluarganya gitu ya Bu ya. Mungkin di segmen terakhir ini Bu Wirda bisa juga kita infokan nih ke masyarakat kita buat yang sebenarnya untuk mencari ilmu ataupun pendidikan untuk cerdas politik ini kan banyak sekali media gitu. Nah kalau di Kota Padang sendiri mungkin terkait dengan politik uang, mungkin masyarakat bisa seandainya menemukan gitu ya di lapangan ada terjadi politik uang ini, gimana sih yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri gitu Bu? Iya, artinya masyarakat juga punya hak untuk melakukan pelaporan politik uang. Jadi dia bisa kalau ada caranya secara formal dia melakukan sebagai pemantau pemilu lewat organisasi masyarakat atau unit-unit terkecil yang ada di masyarakat untuk mendaftarkan sebagai pemantau pemilu untuk melakukan pengawasan pemilu. Jadi bisa didaftarkan ke KPU atau Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pemantauan. Karena lebih kuat kalau gitu, kalau pribadi-pribadi kayaknya agak kurang dianggap lah, kurang kekuatan. Tapi ketika ada sebuah komunitas, sebuah forum atau sebuah asosiasi atau sebuah asosiasi, forum atau apalah yang disebut nantinya, bahwa punya sebagai pemantau pemilu dan bisa berhak melaporkan kejadian-kejadian yang terkait dengan pelanggaran itu, dan nanti diproses secara hukum oleh pihak Bawaslu bekerjasama dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Nah, tapi yang sangat betul yang itu kan hukuman yang sifatnya hukum positif. Tapi yang paling bagus itu kan kita untuk melakukan hukum sosial. Kalau dia ketahuan politik uang lalu kita bersorak-sorak memalukan bahwa itu adalah menjadi malu, itu kan kalau itu dibangun itu
itu lebih dahsyat Karena ketika- menyerang mental gitu ya. yang menyerang mental orang yang melakukan politik uang. Benar-benar. Diserang politik, misalnya dia ketahuan politik uang, lalu rame-rame panggil orang ada politik uang gitu kan, rame-rame mentalnya dia kena. Iya, Karena benar kalau sekali. udah mentalnya kena, dia kan udah berpikir dua kali untuk melakukan. Atau dengan pemanfaatan media sosial kali ya Bu Iya, Wirda ya, tek. diviralkan aja gitu Iya, ya, karena sudah ada buktinya nih ngasih sogokan atau suap gitu kan untuk melakukan nanti pilih saya ya. Nah, yang kata-kata seperti itu kalau udah kerekam ya udah bisa diproses Ya, gitu ya. kita kan boleh juga negatif campaign, kita masyarakat melaporkan atau semacam melaporkan siapa calon-calon itu ke pihak penyelenggara, Iya. bisa juga. Jadi ada hal negatif dari calon-calon dan dia menyampaikan kepada pihak yang berwenang, sehingganya itu dilakukan di media sosial, itu kan bagus. Jadi ada kekuatan itu kita lakukan gitu. Masyarakat menjadi pelapor sebagai adanya politik uang. Bisa. Oke. Di segmen terakhir Bu Wirda mungkin bisa diberikan pesan atau himbauan nih buat masyarakat kita terkait dengan usaha preventif dalam antisipasi politik uang dalam pemilu. Silakan Ibu. Iya, politik uang memang sesuatu yang mulai marak di tengah masyarakat, tapi kita harus tetap optimis bagaimana politik uang itu tidak menjadi tren, tidak menjadi anggap wajar gitu, tapi memang harus ditiadakan. Nah, itu perlu visi bersama, gerakan sosial bersama, perlu partisipatif masyarakat untuk melakukan gerakan anti politik uang. Dan jangan lupa juga usaha preventifnya dengan cara melakukan pendidikan, peraturan, jaringan-jaringan sosial untuk melakukan anti politik uang. Dan gerakan anti politik uang itu tidak hanya kepada orang dewasa, juga pada anak-anak yang akan menjadi generasi ke depan, yang akan menjadi pelanjut, juga harus menjadi orang yang siap dalam visi anti politik uang. Insya Allah luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, mencerahkan begitu ya keluarga Sipil, karena memang selama ini Bu Wirda mungkin banyak sekali dari masyarakat kita yang kemakan gitu ya dengan politik uang ini. Ya bentuknya bermacam-macam, apakah dikasih uang atau barang, kemudian dijanjikan ini itu gitu, kemudian melakukan pemilihan dan akhirnya menyesal karena memang memilih yang bukan orang yang tepat gitu ya. Karena minimnya tadi ini ya, cerdas politiknya minim gitu. Jadi dengan adanya diskusi kita hari ini, keluarga SIP mudah-mudahan bisa berikan pencerahan untuk kita semua agar bisa memilih pemimpin yang takah, tokoh, dan tagih tadi ya. Iya. Oke. Tokoh, takah, dan tagih. Luar biasa. Oke Bu Wirda, terima Dan kasih. taat. Dan taat ya, plusnya taat gitu. Iya. Dilingkari semua. mm. Tokoh, takah, tagih, dikurung oleh ketaatan. Benar sekali ya, karena kita berada di Minangkabau yang falsafahnya adat besar di Sarak, Sarak besar di Kitabullah ya. Oke deh. Bu Wirda, terima kasih atas waktunya hari ini sudah bersama kita dalam program Dialog Sosial Budaya, dan juga keluarga SIP. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program ini. Insya Allah kita akan kembali lagi di minggu pekan depan ya, di hari Rabu jam 10 pagi tentunya dengan pembahasan berbeda. Dan saatnya Uci, Bu Wirda pamit dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.